Okay, so we are here in Papua with my holy friends. Pembahasan Torah mingguan, Vayechi, Bereshit atau Kejadian 47 ayat 28 sampai 50 ayat 26 oleh Rabbi Keith Flex dengan judul Manase dan Efraim. Pilih kasih lagi. Shalom Ufraha, saat ini saya di tengah-tengah Best Army melakukan sedikit pengajaran. Karena besok malam saya akan pergi tugas jaga di Beit Hagai dekat Hebron untuk 2 minggu. Dan kamu perlu tahu kalau sebagian besar dari para tentara di sini saat waktu luang biasanya mereka gunakan untuk belajar lebih lagi tentang Torah. Benar-benar bekerja dengan senjata di siang hari dan belajar Torah di malam hari. Itu adalah hal yang sangat spesial yang kami miliki di Army di sini. Sekarang saya akan berbagi pemikiran singkat tentang parasa kali ini. Sesuatu yang selalu mengganggu saya. Yosef Hatzadik menghadirkan Manase dan Efraim di hadapan kakeknya, Yakov, untuk menerima berkat. Dan sudah pasti dia ingin Manase yang lahir duluan untuk diberkati dengan tangan kanan, dan Efraim yang lahir belakangan dengan tangan kiri. Tapi apa yang Yakov lakukan? Dia menyilangkan tangannya saat memberikan berkat kepada Manase dan Efraim. Saat itu Yosef berteriak, "Kenapa harus seperti itu? Ini sangat buruk di matanya." Kenapa? Dia juga berteriak karena dia tidak menyangka kenapa sampai sifat pilih kasih ini masih ada. Tidakkah kita dapat belajar dari pengalaman yang ada? Ada satu pelajaran dari Sefer atau buku Bereshit. Kalau pilih kasih itu tidak baik. Contohnya, saya orang yang dikasih melebihi yang lain. Dan lihatlah seberapa banyak kebencian yang ada akibat hal tersebut. Kamu sendiri, dalam kurung Yakov, merupakan anak yang kurang dikasihi. Dan lihat apa yang terjadi antara Esau dan Yakov. Atau coba tarik mundur lagi ke kisah Kain dan Habel. Saat itu Kain kurang dikasihi dan Habel lebih dikasihi. Hal ini tidak pernah berjalan dengan baik. Mari kita stop melakukan hal tersebut. Mari kita patahkan pola yang sudah terbentuk lama ini. Mari kita mulai membiarkan anak yang lahir duluan itu untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Dan begitu pula dengan anak yang lebih muda. Namun demikian respon Yakov Avinu kepada Yosef adalah, "Saya mengerti dan paham betul perspektif kamu. Karena saya secara pribadi juga sudah merasakan kesakitan akibat pilih kasih itu. Tapi saya tahu." Apa maksudnya dia tahu di sini? Mungkin kamu akan berpikir ya, memang karena sudah seharusnya seperti ini. Oleh sebab itu, Yakov berkata, "Saya tahu." Tapi sebenarnya, maksud dari kata "saya tahu" ini adalah untuk mempercepat penebusan dan kedatangan Mosia. Untuk melakukan tikkun olam. Kita butuh Manase yang merasa kalau dia layak untuk menjadi anak yang lahir duluan. Tetapi tentunya dia harus menyadari kalau dia mendapatkan bagian yang lebih rendah, kehormatan yang lebih rendah. Karena sesungguhnya hal inilah yang diinginkan Hasem. Dan dia tidak berkelahi dengan saudaranya. Dia menerima itu dengan baik jika semua hal itu datang dari Hasem. Ketika Manase bisa melakukan itu, maka hal tersebut dapat mempercepat kedatangan Mosia. Saat Aaron mempersilakan Mose untuk menjadi pemimpin, dia tidak berkelahi dengan saudaranya itu. Walaupun Aaron tahu kalau seharusnya dia yang menjadi pemimpin karena dia lebih tua. Hal inilah yang membawa geulah atau penebusan. Ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita karena sangat sering sekali kita merasa kenapa semua hal kelihatannya mulus sekali untuk dia, sedangkan untuk saya kok kelihatannya susah sekali. Ini sangat tidak adil. Tapi rasa ketidakadilan itu kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau terus bersungut-sungut tentang itu atau kita mau menerimanya dengan baik? Dengan menerimanya kita dapat mengatakan, "Saya tahu ini semua dari Hasem dan semua terjadi untuk kebaikan." Dengan cara ini maka kita akan bisa untuk tidak mencemburui satu sama lain. Karena masing-masing kita diberikan hal tersebut untuk tujuan tertentu yang diberikan berbeda kepada tiap-tiap individu. Dan saya bersedia untuk menerima hal tersebut dengan kasih. Dengan melakukan itu, kita sama saja sedang melakukan penebusan pribadi dalam diri kita. Dan kita dapat membawa sukacita dalam diri kita, dan tentunya kita dapat mempercepat kedatangan Mosia.
Kiranya kita semua dapat menerima porsi kita masing-masing apapun itu dengan kasih. Dan cobalah untuk temukan tujuan hidup kita apa sehingga kita dapat menjadikan dunia ini lebih baik. Terima kasih banyak, sahabat Shalom dari Biscamp IDF.